Setelah konferensi pers, Li Dong membawa semua orang kembali ke hotel. Lelah sepanjang hari, tapi wajah semua orang dipenuhi dengan senyum gembira. Karena konferensi kali ini terlalu sukses. Itu benar-benar melebihi harapan psikologis semua orang. Bisa dibayangkan bahwa setelah konferensi pers ini, reputasi grup Lin di Zonghai akan benar-benar lepas landas. Langkah pertama pengembangan pasar tercapai. Kakak Dong, selesai, efek ini luar biasa. Huang Xing sangat bersemangat sehingga seluruh wajahnya memerah. Cepat dan baca posting online, mereka akan meledak, nama keluarga Yan sekarang lagi viral. Posting apa? Li Dong bertanya, lihatlah. Huang Xing segera menyerahkan telepon kepada Li Dong, lihat mereka berdua, yang satu berkata bahwa kita berada di grup Lin, dan yang lainnya berkata bahwa Yan Feng, ahaha, menertawakanku. Li Dong melihatnya. Orang-orang dari grup Lin semuanya memperkenalkan bedak kecantikan dan mengadakan konferensi pers, evaluasi di dalamnya sangat tinggi. Adapun Yan Feng, mereka semua mengatakan bahwa dia tidak memiliki garis bawah dan moralitas sosial. Dia bahkan secara terbuka menunjukkan video yang buruk dan menggunakan hal semacam itu sebagai aksi publisitas, yang sangat tidak tahu malu. Ini tidak hanya menantang dasar moral massa, tetapi juga merusak atmosfer sosial, dan itu ilegal. Disarankan agar semua netizen hadir untuk melaporkannya, dan perusahaan semacam ini tidak boleh dibiarkan ada. Ini terlalu kejam. Itu membunuh orang. Kerja bagus, kamu sangat menjanjikan, aku optimis tentang kamu. Li Dong mengacungkan jempol. Puji saudara Xie Dong. Huang Xing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan lantang, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan dan kultivasi Dongge, dan saya bersedia berkontribusi untuk pengembangan grup Lin. Li Dong memutar matanya tak berdaya. Orang ini terlalu jauh ke dalam permainan. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan Huang Xing, melambaikan tangannya, dan mengirimnya untuk mengatur jamuan perayaan. Konferensi kali ini sukses total, dan jamuan perayaan adalah suatu keharusan. Setelah perayaan selesai, Li Dong dan Lin Yurou kembali ke hotel, sudah lewat jam 8 malam. Keduanya minum banyak alkohol, setelah mandi, mereka tidak melakukan apa-apa lagi dan beristirahat. Hari berikutnya, Lin Yurou terus mengabdikan dirinya pada pekerjaan yang sibuk. Dan Li Dong, mengikuti Lin Yurou, adalah yang paling santai. Tugasnya saat ini adalah melindungi Lin Yurou dan bertindak sebagai pengawal. Adapun hal-hal lain, dia tidak tertarik. Saat keduanya sedang makan siang, Lin Yurou menjawab panggilan itu. Setelah menjawab telepon, Lin Yurou menatap Li Dong dan berhenti berbicara. Lihat aku, apa yang ingin kau katakan padaku? Li Dong bertanya dengan geli. Yah, beberapa teman sekelasku ada di sini di Zonghai, dia baru saja menelepon dan menyuruhku untuk menemui mereka malam ini dan makan. Lin Yurou berkata dengan lembut, hal semacam ini bukan pertama kalinya Lin Yurou memberitahu Li Dong. Lin Yurou tidak melupakan pertemuan teman sekelas terakhirnya. Banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi pada pertemuan teman sekelas itu, jadi Lin Yurou tidak malu untuk memberitahu Li Dong tentang teman sekelas yang mengundangnya. Li Dong tidak berpikir ada sesuatu untuk ini. Kamu bisa pergi jika kamu mau, aku akan ke sana, tidak apa-apa. Li Dong berkata dengan santai. Selama dia berada di sisinya, Lin Yurou bisa pergi kemanapun dia mau. Karena selama dia ada, Lin Yurou pasti tidak akan terluka. Lin Yurou mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Li Dong, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di masa lalu, dia mungkin malu menyebutkan hal semacam ini dengan Li Dong, tapi sekarang berbeda, dia memperoleh sertifikat dengan Li Dong bahwa dia memiliki hubungan hukum antara suami dan istri, dan dia tidak tahu tempatnya di Zonghai, jadi tentu saja dia ingin Li Dong menemaninya. Faktanya, Li Dong tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri pertemuan kelas apapun, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia belum membaca buku, dia tidak punya teman sekelas sama sekali. Dulu saya SMP, tapi teman sekelas SMP saya waktu itu masih menghubungi dia, tidak ada. Dikatakan bahwa reuni kelas adalah tempat terbaik untuk berpura-pura bahwa Li Dong memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Ini terutama berlaku untuk reuni kelas dengan wanita. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik wanita itu, mereka kurang lebih sombong. Lin Yurou tidak terkecuali. Beberapa orang ingin memamerkan mobil mereka, beberapa ingin memamerkan perhiasan mereka, beberapa orang ingin memamerkan status mereka saat ini, dan Lin Yurou, yang paling ingin memamerkannya sekarang, adalah suaminya. Pria yang sangat baik, bahkan dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya. Tentu saja orang ini masih sedikit cacat, misalnya, dia selalu berpikir untuk memperlakukan dirinya dengan buruk, suka menyanjung dirinya sendiri di depan orang tuanya, bahkan mencuri posisinya dalam keluarga. Saya membencinya. Tak lama, itu malam, Li Dong mengantar Lin Yurou ke restoran kelas atas dengan mobil sewaannya. Nama restoran ini adalah Juhao, yang terdengar sangat mewah.
Tapi Li Dong tidak peduli, selama dia bisa makan sepuasnya, dia bisa pergi kemana saja, bahkan jika itu adalah warung makan, dia tidak peduli, dia tidak pernah menjadi orang yang peduli dengan bagian sekecil itu. Keduanya baru saja memarkir mobil mereka di tempat parkir Juhao, ketika suara seorang wanita terdengar berseru. Anda, Li Dong mengikuti suara itu dan melihat dua wanita berpakaian indah bergegas menuju Lin Yurou. Ah, Xiao Qing, Manxia, kamu di sini. Lin Yurou tiba-tiba tampak terkejut saat melihat mereka. Jelas, kedua wanita ini harus menjadi teman tidur katanya. Iya, yang diajak makan pasti datang, lagi pula, semua orang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Pertemuan yang bagus, Yurou, saya tidak berharap Anda datang ke Zonghai, sangat senang. Tes Gading, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, Yurou, kamu semakin cantik, tidak heran begitu banyak anak laki-laki di departemen kami mengejarmu. Bahwa Xiao Qing adalah seorang wanita dengan tubuh yang sangat panas dan pakaian yang panas. Dia tidak tinggi dan memiliki wajah yang lembut, nyaris tidak dianggap cantik. Dan Manxia itu adalah wanita jangkung kurus dengan riasan tebal di wajahnya. Dia sama, tidak cantik, tapi dia tidak bodoh. Untuk kedua wanita ini, Lin Yurou ingin membunuh mereka dalam hitungan detik, tidak peduli bentuk atau penampilannya. Aku juga sangat senang melihatmu, Lin Yurou tersenyum. Pada saat ini, kedua wanita itu mengajak Lin Yurou untuk berbicara sebentar, dan kemudian King kecil menatap Li Dong, ini adalah. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda, ini suami saya. Namanya Li Dong. Lin Yurou melangkah maju, memegang tangan Li Dong, dan memperkenalkan dirinya dengan murah hati. Ah, suamimu, apakah kamu sudah menikah? Kedua wanita itu tampak terkejut. Saya baru saja mendapat sertifikat, tapi belum resepsi. Resepsi pernikahan akan diadakan pada waktu itu, dan kamu harus diundang, Lin Yurou tersenyum. Halo, Li Dong menyapa mereka dengan senyuman. Halo, Xiao Qing tersenyum pada Lin Yujudo, suamimu sangat tampan. Cek Gading, jika siswa laki-laki di departemen tahu bahwa kamu sudah menikah, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan patah hati. Manxia tersenyum. Bagaimana itu bisa dibesar-besarkan seperti yang kamu katakan? Ketiga wanita itu berbicara dan tertawa, lalu kelompok itu berjalan menuju restoran, semua orang baru saja berjalan beberapa langkah, dan pada saat ini, cahaya terang datang. Kemudian, semua orang melihat mobil sport Porsche merah mendekat. Pengemudinya adalah seorang wanita dengan riasan tebal dengan cermin katak di kepalanya dan bibir merah genit, dia tidak berhenti, tetapi melaju tepat di depan Lin Yurou dan yang lainnya, dengan sengaja menghalangi jalan. Kemudian, dia menurunkan kaca jendela mobil dengan ekspresi berlebihan, wow, Xiao Qing, Manxia, Lin Yurou, kalian bertiga datang lebih awal. Meskipun dia pertama kali memanggil Xiao Qing dan Manxia, tatapannya tertuju pada wajah Lin Yurou dari awal sampai akhir. Ketika Li Dong melihat adegan ini, dia langsung tahu bahwa satu-satunya orang yang dipedulikan wanita ini adalah Lin Yurou, Xiao Qing dan Manxia juga tahu, karena ini adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang idiot. Lin Yurou berkata dengan samar, menyapa. Melihat ini, hati Li Dong pada dasarnya yakin. Lin Yurou dan wanita ini seharusnya memiliki keluhan sebelumnya, jika tidak, seharusnya tidak seperti ini saat teman sekelas bertemu. Wow, Yuling, mobilmu bagus sekali. Xiao Qing menyentuh tubuh Porsche 911 dengan penuh semangat. Tentu, ini Porsche 911, setidaknya 1 juta. Kecemburuan di mata Manxia menghilang, ucapan kedua wanita ini langsung membuat wanita bernama Yuling itu terlihat terlena. Mobil sport ini kurang dari 2 juta. Hadiah yang dibelikan ayahku pada hari ulang tahunku tahun lalu sekarang sudah ketinggalan zaman. Kalimat ini, Li Dong mendengar beberapa arti. Pertama, mobil ini adalah hadiah yang dia terima di hari ulang tahunnya. Hadiah ulang tahun sangat mahal, yang menunjukkan bahwa keluarganya sangat kaya. Selain itu, dia dengan lembut memberitahu Xiao Qing dan yang lainnya bahwa mobil ini telah dikendarai selama setahun dan akan diganti dengan mobil baru. Dalam 1 tahun, saya mengonversi mobil sport senilai lebih dari 1 juta yuan, yang membawanya ke tingkat yang baru. Terus terang, dia ingin memberitahu Lin Yurou dan yang lainnya bahwa nona tua saya tidak kekurangan uang, yang saya miliki di rumah hanyalah uang, dan uang hanyalah angka bagi saya. Li Dong diam-diam terhibur dengan kepura-puraan tak kasat mata wanita ini. Saya tidak tahu bagaimana reaksi pihak lain ketika dia mengetahui identitas asli Lin Yurou barusan. Lin Yurou sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wow, ini mobil Yurou kan? Kelihatannya bagus, Mercedes-Benz S-Class, harganya lebih dari 1 juta, kan? Wanita bernama Yuling melihat sekeliling dengan pura-pura dan kemudian menunjuk ke sebuah Mercedes-Benz, yang dilebih-lebihkan dan asli. Wajah Lin Yurou tenang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak, kami yang mengendarai mobil, Lin Yurou menunjuk Buick GL8 yang sangat biasa dan berkata dengan enteng.
Kali ini, grup Lin menyewa banyak mobil di China Shipping, banyak di antaranya adalah mobil mewah bernilai jutaan. Tapi setelah Lin Yurou mengambil GL8 sekali, dia menyukai kenyamanannya, itu sebabnya Li Dong datang ke sini dengan mobil seperti itu. Di matanya, tidak ada mobil yang bagus atau mobil yang jelek, selama Lin Yurou bisa duduk dengan nyaman, itu adalah mobil yang bagus. Apa? Yuling tiba-tiba tampak terkejut, lalu dengan cepat meminta maaf, maaf, saya salah paham. Bagus. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Dia tidak repot-repot menjelaskan, mendengar kata-kata ini, Xiao Qing dan Men Xia saling memandang, dan mereka berdua melihat ketidaknyamanan di mata masing-masing. Yuling ini langsung mempermalukan Lin Yurou begitu dia datang, itu benar-benar penuh kebencian. Semuanya, masuk, aku akan parkir dulu, hari ini bos besar Han Xiuming sedang mentraktir, tolong jangan sopan padanya. Yuling tersenyum. Dengan itu, dia menyalakan kembali mobilnya. Mobil itu melewati Lin Yurou dan yang lainnya. Setelah mengemudi lebih dari 10 meter, dia memandang Lin Yurou melalui kaca spion dan mencibir, pelacur, kamu ingin merebut seorang pria dariku. Dari penampilannya sampai sekarang, dia bahkan belum pernah melihat Li Dong. Mungkin, dalam benaknya, seorang pejalan kaki seperti Li Dong tidak bisa masuk ke mata hukumnya. Apa yang telah terjadi? Li Dong tersenyum dan bertanya pada Lin Yurou. Tentu saja dia bisa melihat bahwa dia memiliki dendam terhadap Lin Yurou. Sebagai antek Lin Yurou, dia tentu saja perlu peduli. Mungkin dia mengira aku berdebat dengannya tentang sesuatu. Lin Yurou mengerutkan kening. Apa yang kamu perjuangkan? Pria. Li Dong sengaja mengerutkan kening. Dia memikirkannya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Lin Yurou mengencangkan lengan Li Dong, apakah kamu tidak cemburu? Jika kamu menyukai pria lain, tentu saja aku akan cemburu. Aku akan menelanjanginya dan lari telanjang di jalan, canda Li Dong. Mendengar lelucon ini, suasana hati Lin Yurou yang awalnya tertekan tiba-tiba membaik. Mengendarai mobil ini sepanjang hari, karena takut orang lain tidak tahu bahwa mobil ini tidak dibeli olehnya sendiri, jadi apa dia? Xiao Qing menatap lampu belakang Porsche 911 dengan masam, anggur khas yang tidak dimakan terlalu asam. Tipe orang yang sangat menyedihkan. Itu benar, aku masih berteriak dengan Han Xiuming sepanjang hari, dan Han Xiuming belum pernah melihatnya secara langsung. Saat Men Xia berbicara, dia melirik Lin Yurou. Lin Yurou hanya tersenyum dan tidak berbicara. Beberapa orang masuk, lalu mengucapkan beberapa patah kata kepada pelayan itu. Saat ini, pelayan membawa Li Dong dan yang lainnya menuju kotak lantai 2 dengan ekspresi antusias. Setelah tiba, pelayan pergi, dan Xiao Qing membuka pintu kotak. Orang-orang di dalam melihat Lin Yurou dan yang lainnya masuk dan berdiri satu per satu. Setelah melihat Lin Yurou, banyak pria menunjukkan ekspresi kaget di wajah mereka. Di antara mereka, seorang pria tampan berpenampilan tinggi tersenyum dan menyapanya. Haha, Xiao Qing, Man Xia, Yuro, kalian semua ada di sini. Hei, bos besarmu Han Xiuming memperlakukanmu, tentu saja kami harus datang, kali ini, kami harus memakanmu dengan buruk. Men Xia berkata sambil tersenyum. Han Xiuming tersenyum tersirat, aku tahu kamu minum enak, dan aku harus menemanimu minum sebentar, kali ini, saya tidak bisa bersembunyi di kamar mandi tanpa keluar. Bahkan jika aku masuk, aku harus membawamu bersamaku. Men Xia tampak menawan dan asli, dan dengan sengaja berdiri di atas gunung kecilnya. Han Xiuming mengira dia belum mendengar ini, senyum di wajahnya masih membuat orang merasa seperti angin musim semi. Tatapannya tertuju pada tubuh Lin Yurou dan tersenyum dan berkata, Yurou, sudah bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu dengan teman lamamu lagi. Lama tak jumpa. Lin Yurou tersenyum dan mengangguk. Ya, lama tidak bertemu, kali ini, kita minum enak. Saat dia berkata, tatapan Han Xiuming akhirnya tertuju pada Li Dong, yang ini. Dia suamiku dan namanya Li Dong. Lin Yurou tidak melepaskan lengan Li Dong, nadanya sangat lembut, dia memperkenalkan Li Dong dengan cahaya bahagia di wajahnya, seolah-olah Li Dong adalah pria terbaik di dunia. Suami Anda. Mendengar perkataan Lin Yurou, senyuman di wajah Han Xiuming tiba-tiba membeku. Dia menoleh tanpa sadar dan melirik layar di dalam kotak, di layar itu, Anda dapat melihat beberapa sosok duduk samar-samar, tetapi Anda tidak dapat mengetahui dengan pasti siapa itu. Tindakan ini sangat halus, tapi Li Dong menangkapnya. Pada saat ini, Li Dong sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia awalnya mengira itu adalah ide Han Xiuming untuk melawan Lin Yurou, tetapi sekarang tampaknya teman sekelas Lin Yurou hanya membantu orang menjalankan tugas. Orang yang duduk di belakang layar adalah orang yang bersembunyi di belakang dan mendambakan istrinya. Han Xiuming merasakan rasa kasihan yang tersembunyi di dalam hatinya, kubis Nima Haoha ini diterima begitu saja. Meski kesal, dia masih tersenyum di permukaan, aku tidak menyangka kamu akan menikah, kenapa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dari mana suamimu? Apakah itu juga dari Provinsi Tianxing?
Sebelum Lin Yurou dapat berbicara, Li Dong tersenyum dan berkata, Li Dong, kampung halamannya di Yanjing, dan sekarang dia berada di Donghai, Provinsi Tianxing. Meskipun dia membenci segala sesuatu di utara, termasuk keluarga Li yang melahirkannya, fakta bahwa kampung halamannya adalah Yanjing tidak dapat dihapuskan, tentu saja, dia sekarang menikah dengan Lin Yurou, jadi dia berasal dari Donghai. Han Xiuming, dari Zonghai. Kultivasi Han Xiuming masih bagus, dan dia mengulurkan tangannya dan mengguncang Li Dong, keduanya berjabat tangan segera setelah mereka menyentuhnya, dan tidak ada adegan di mana mereka saling memaksa untuk melucuti senjata saat bertemu. Jangan berdiri semuanya, masuk dan duduk. Han Xiuming tersenyum, lalu meminta Li Dong dan yang lainnya duduk di dalam. Lin Yurou diseret oleh Xiao Qing dan Manxia ke sekelompok wanita untuk berbicara. Dan Li Dong disambut oleh Han Xiuming dan duduk di kelompok pria. Kakak, kamu tampak akrab, bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Han Xiuming mengajak Li Dong untuk duduk, mengambil cangkir, dan meminta Li Dong untuk menuangkan anggur. Tidak, Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia telah bersama Lin Yurou sepanjang waktu. Mungkin dia pergi ke perbatasan saat grup Lin mengadakan konferensi pers, ada kemungkinan pihak lain telah melihatnya, tetapi dia belum pernah melihat orang ini. Sejujurnya, temperamen Han Xiuming masih sangat bagus, dan wajahnya juga sangat bagus, setidaknya sepertinya tidak mengganggunya. Jika bukan karena Lin Yurou memperkenalkan dirinya, ekspresi dirinya dan pria itu agak aneh, Li Dong benar-benar tidak keberatan mengobrol dengannya. Sekarang, itu tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan. Aku tidak tahu apa yang saudara-saudara lakukan. Han Xiuming bertanya. Saya seorang dokter, kata Li Dong ringan. Ah, dokter, profesi ini masih sangat bagus. Mendengar ini, mata Han Xiuming tiba-tiba menunjukkan sentuhan penghinaan yang tak terlihat, menurutnya, profesi seperti itu tidak terlihat dan bersahaja. Di matanya, hanya bos perusahaan, yang merupakan bos mereka sendiri dan memiliki perusahaan sendiri, adalah orang yang benar-benar cakap. Atau generasi kedua yang kaya akan tertarik padanya. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat seorang dokter, bukankah itu pekerjaan paruh waktu? Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dalam setahun? Jutaan, puluhan juta. Sejujurnya, jumlah uang ini tidak cukup untuk uang saku satu bulan. Tidak apa-apa, hasilkan sedikit uang untuk menghidupi keluarga. Li Dong melihat penghinaan di mata pihak lain dan hanya tersenyum, dia tidak mengatakan bahwa dia adalah bos di balik grup Lin dan identitasnya sebagai dewa perang. Karena menurutnya, itulah tingkat kepura-puraan yang paling rendah. Pada tingkat kepura-puraan itu, Li Dong memandang rendah dirinya, pihak lain tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia berpura-pura melakukan paksaan tersebut. Jika pihak lain dapat menyelesaikan makan dengan baik dan membuka pertemuan teman sekelas ini, maka Li Dong dengan senang hati memikirkan hidup dengan tenang, dan tidak akan memprovokasi orang-orang ini. Namun, jika pihak lain memprovokasi dia, atau memiliki motif tersembunyi untuk Lin Yurou, lalu pada saat itu, dia akan mengaktifkan mode extreme loading. Han Xiuming mengangguk, kamu minum teh dulu, aku akan menghibur orang lain, dan kita akan makan malam saat semua orang tiba. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Mata Li Dong sedikit menyipit, dan dia melihat orang lain berjalan menuju layar. Di belakang layar, ada beberapa tokoh duduk. Baik pria maupun wanita, satu adalah Yan Feng, yang lainnya adalah Cui Ze, dan yang terakhir adalah Versas. Reuni kelas hari ini diciptakan oleh Versas. Dia menghabiskan waktu singkat menyelidiki Lin Yurou dan tahu bahwa Han Xiuming adalah teman sekelas Lin Yurou, jadi dia segera mendekatinya dan memintanya untuk memulai pesta ini. Selain ketiganya, ada dua wanita berpakaian bagus yang menemani mereka. Han Xiuming berjalan mendekat dan melambaikan tangannya, kedua wanita itu saling memandang dan bangkit dan pergi. Fan Shao, semuanya agak buruk. Saya belum pernah mendengar Lin Yurou menikah sebelumnya, saya juga belum pernah mendengar tentang pria yang sangat dekat dengannya. Hari ini dia tiba-tiba membawa seorang pria, mengatakan bahwa itu adalah suaminya. Saya tidak bisa memanfaatkan langkah terakhir saya. Jadi apa? Jadi apa? Versas melirik ke sisi Li Dong dan berkata dengan enteng. Ada temperamen yang sangat bangga di wajahnya. Tatapan menantang, seolah-olah mengatakan bahwa semua orang di sini adalah sampah, dan akulah satu-satunya yang terbaik. Mendengar ini, Han Xiuming tersenyum canggung. Dia memandang Lin Yurou yang sedang mengobrol dengan beberapa wanita, dan berkata dengan suara rendah, Fan Shao, bagaimana kalau kita mengubah tujuan kita? Lihat begitu banyak teman sekelas perempuan saya di sini, yang mana yang Anda lihat? Katakan saja, gulungan. Wajah Versas berubah. Han Xiuming, apakah otak ibumu kurang beruntung? Lao Su memberitahumu bahwa aku datang ke sini untuk Lin Yurou. Saya hanya menginginkannya, Lao Su tidak kekurangan wanita, apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Han Xiuming menghela nafas dan mengangguk. Dia menyukai Lin Yurou, ini adalah sesuatu yang dia sendiri tidak bisa sangkal, bahkan jika Lin Yurou mengatakan dia sudah menikah, cinta seperti ini masih ada.
Oleh karena itu, secara tidak sadar, dia tidak ingin Lin Yurou terluka. Namun, Versas mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Lin Yurou, dan dia tidak punya pilihan, tidak mungkin, keluarga hanya mengikuti keluarga Fan, jadi dia adalah seorang adik laki-laki. Oleh karena itu, bahkan jika Han Xiuming membela Lin Yurou lagi, atas permintaan Versas, dia hanya bisa dengan enggan berhenti dan membantu orang ini mendapatkan Lin Yurou. Ketika Lin Yurou di sekolah, dia adalah dewi dari anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya, dan Han Xiuming secara alami adalah salah satu dari anak laki-laki itu. Tetapi pada saat itu, Lin Yurou hanya memiliki studi di dalam hatinya, berharap untuk lulus secepat mungkin dan pergi bekerja dan mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya, dia bahkan tidak memikirkan cinta. Karena itu, semua anak laki-laki yang mengejarnya ditakdirkan untuk kembali dengan sia-sia. Setelah lulus, Han Xiuming bertemu dengan beberapa teman sekelas Zhong Hai. Dia banyak minum waktu itu. Semua orang membicarakan Lin Yurou. Han Xiuming menggunakan Jiu Jin untuk mengatakan bahwa jika Lin Yurou tidak menikah, dia akan mendatanginya. Kejar dia, ini didengar oleh Yuling itu, jadi Lin Yurou cemburu padanya. Pada saat itu, wanita itu juga memanggil Lin Yurou untuk memperingatkan. Hanya saja saat itu Lin Yurou tidak peduli sama sekali, dan Han Xiuming berada di Laut Cina Timur dan mewarisi bisnis keluarga. Baru kemarin, Versas membiarkan orang menemukannya, dan dia tahu bahwa wanita yang disukainya telah datang ke Zhong Hai. Jadi tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengatur reuni teman sekelas dan berhasil mengajak Lin Yurou berkencan. Hanya saja Han Xiuming tidak menyangka bahwa Lin Yurou bukan satu-satunya yang datang ke sini, dia juga membawa seorang suami bersamanya. Ini memalukan. Pada saat itu, Han Xiuming juga pertama kali melihat Versas. Karena apa yang mereka katakan di pintu, Versas pasti mendengarnya. Secara logis, orang-orang bahkan membawa suami mereka, jadi Anda harus menyerah, bukan? Tanpa diduga, Versas tidak mempermasalahkan sepatu bekas orang lain. Sekali lagi, yang saya inginkan adalah Lin Yurou. Itu tidak lebih dari seekor anjing. Han Xiuming merasa sedikit muak dengan Versas di hatinya. Tidak apa-apa mengejar wanita cantik, dia adalah seorang pria dan dia menyukai wanita cantik, tetapi mereka sudah menikah. Apakah Anda ingin membuat dorongan besar? Meskipun dia merasa sedikit tidak puas, Han Xiuming tidak berani menunjukkannya, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Tapi dia pemalu. Lin Yurou punya suami, mengapa dia menipu dirinya sendiri? Bukankah membosankan untuk memintanya? Saya khawatir itu ringan untuk menganggapnya membosankan, dia tahu jika dia benar-benar melakukan ini, suami Lin Yurou pasti akan sangat marah. Melihat wajah Han Xiuming, Versas berkata dengan ringan, jika kamu merasa malu, lupakan saja. Mendengar ini, Han Xiuming sedikit gembira, dan tanpa sadar melirik Lin Yurou lagi. Fan Shao, wanita lain mana yang kamu suka? Katakan padaku itu harus dikirimkan kepadamu malam ini. Versas sepertinya tidak mendengarnya. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya perusahaanmu menawar proyek besar di paruh pertama tahun ini. Nah, jika perusahaan lain memenangkan penawaran, bagaimana menurut Anda? Kata-kata itu jatuh. Senyum di wajah Han Xiuming tiba-tiba membeku. Mengapa keluarga mereka begitu kaya? Tentu saja, karena garis keturunan keluarga Fan dan paha keluarga Fan maka perkembangan keluarga bisa berkembang pesat. Jika tidak ada keluarga Fan, di Zhong Hai, keluarga Han itu omong kosong. Yang lebih mengerikan adalah Han Xiuming mengetahui posisi Versas di keluarga Fan, dan apa yang dia katakan pasti bisa diwujudkan. Meskipun dia sangat marah, Han Xiuming ingin memasang wajah tersanjung. Jangan Fan Shao, jangan khawatir, karena kamu menyukai wanita itu, aku akan menemukan cara untuk mengirimkannya kepadamu. Setelah mendengar ini, Versas tidak berkomitmen. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, tergantung pada bagaimana Anda bertindak. Han Xiuming dan Versas tidak tahu bahwa semua percakapan di antara mereka didengar oleh Li Dong. Dengan kekuatan Li Dong dan jarak yang begitu kecil, jika dia tidak dapat mendengarnya, maka dia bukanlah dewa perang. Pada saat ini, mata Li Dong berkilat dengan cahaya berbahaya. Orang-orang ini benar-benar gelisah dan baik hati. Berani mengalahkan ide istrinya sendiri dan mencari kematian. Saya sangat berani, saya harap Anda tidak melakukan hal-hal bodoh, jika tidak, jangan salahkan saya karena menindas orang. Li Dong memasukkan sepotong melon ke dalam mulutnya, berpikir sendiri, dia berpikir begitu dan menatap Lin Yurou. Saat ini, Lin Yurou sedang duduk di samping sekelompok wanita, terdiam. Dia seperti orang luar. Di antara para wanita tersebut, satu-satunya fokus adalah wanita bernama Yuling. Sekelompok wanita mengelilinginya, segala macam pujian, segala macam sanjungan, Li Dong sangat terdiam. Saya tidak tahu seperti apa wajah para wanita itu setelah mereka mengetahui identitas asli Lin Yurou. Li Dong merasa kasihan pada Lin Yurou.
Teman sekelasnya ini, termasuk mereka yang pernah bertemu di Donghai sebelumnya, benar-benar bukan hal yang baik. Mungkin saat mereka masih sekolah dulu, perasaan mereka masih murni. Namun kini, persahabatan lama antar teman sekelas sudah lama tersapu oleh kenyataan dan waktu. Yang tersisa hanyalah segala macam perbandingan. Untungnya, dia bertemu dirinya sendiri. Li Dong memikirkannya, dan melihat Han Xiuming keluar dari balik layar, dia mulai menyapa teman sekelas barunya, wajahnya normal, dengan senyuman yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Di pesta hari ini, lebih dari selusin orang datang, kebanyakan dari mereka dari Lin Yurou, sementara yang lain dari sekolah yang sama atau teman yang dibawa. Kehadiran begitu banyak orang membuktikan bahwa daya tarik Han Xiuming masih oke. Kemudian, Li Dong melihat beberapa sosok di belakang layar, dua di antaranya keluar. Ini adalah Versas dan Cui Ze. Tapi Li Dong memperhatikan ada sosok di belakang layar, tapi tidak keluar. Setelah melihat, Li Dong memalingkan muka, pihak lain tidak bisa keluar, dia tidak tertarik. Dia memandangi dua anak muda yang keluar dari layar, dan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka berpakaian atau berperilaku, mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Hadir dengan semacam kekayaan bawaan dan temperamen yang mulia. Tanpa diragukan lagi, dua anak muda yang keluar dari balik layar sama-sama eksis berskala besar. Pantas saja pihak lain berani menentang ide Lin Yurou. Melihat tatapan Li Dong, Versas sedikit mengangguk dan tersenyum. Li Dong mencibir di dalam hatinya. Saya melihat apa yang kalian lakukan. Oke, sekarang semua orang ada di sini, jadi ayo makan, izinkan saya berkata oke, semua orang tidak bisa mendapatkan deserter malam ini, pria minum putih dan wanita minum merah. Sambil berbicara, Han Xiuming menginstruksikan pelayan untuk membawakan sekotak Wuliang Ye dan dua kotak anggur merah, melihat bukaan meja, Yuling ditumpukan wanita melompat. Dia melambaikan tangannya yang ramping, sangat mendominasi dan otentik, Xiuming, kamu bertanggung jawab untuk menghibur anak laki-laki, dan aku akan bertanggung jawab untuk anak perempuan, mendengarkan nadanya, rasanya seperti menganggap diriku sebagai nyonya rumah. Han Xiuming sendiri menuangkan anggur untuk semua orang, dan semua orang mengisi gelas besar. Melihat begitu banyak, wajah banyak orang berubah di tempat. Anda tahu, gelas jenis ini sangat besar, dan ada 3 atau 2 gelas. Hanya sedikit orang yang bisa minum beberapa gelas. Tapi tidak mungkin, dengan lengan pendek, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi kekayaan dan kekuasaan Han Xiuming, jadi tidak ada yang protes. Li Dong dan Lin Yurou juga duduk, dan berbisik saat ini. Han Xiuming menuangkan anggur ke Li Dong, tetapi Li Dong mengabaikannya, seolah-olah dia tidak melihat selimut didorong di depannya. Setelah melihat ini, mata Han Xiuming memancarkan tatapan tajam. Di bawah ancaman Versas, dia memutuskan untuk membuat Lin Yurou mabuk. Orang ini, jika dia berani menghalangi, dia tidak keberatan memberi pelajaran. Lagi pula, Li Dong terlihat terlalu tampan, seperti wajah putih kecil, Han Xiuming berpikir dia seharusnya bisa mengalahkan pria ini dengan mudah. Ayo, kita bersulang bersama. Han Xiuming mengangkat cangkirnya dan berkata kepada semua orang. Wow, akibatnya, sekelompok orang mengangkat cangkir mereka dan saling bertabrakan dengan keras. Ayo, kita anak laki-laki sudah melakukannya, lihat ke bawah, kalian bebas. Kata Han Xiuming, lalu meminum semua Wuliang Ye di dalam cangkir, cawan ini kira-kira 2 atau 2, tetapi ketika dia meminumnya, ternyata sama dengan air minum. Sebenarnya, dia tidak ingin terlalu galak pada awalnya. Tapi, mustahil. Tanpa membuat Lin Yurou mabuk, bagaimana dia bisa membawanya ke tempat tidur Fan Shao? Melihat bahwa Han Xiuming, yang menjadi tuan rumah, telah membunuh segelas anggur, meskipun orang lain mengeluh dalam hati, mereka tidak punya pilihan selain meminum semua minuman. Gadis-gadis itu menyesap dengan santai. Namun, di antara semua pria, 3 adalah kecelakaan. Salah satunya adalah Li Dong, dia bahkan tidak minum, hanya mengambil segelas jus di sebelahnya dan menyesapnya. Ini sangat kontras dengan yang lain. Bukan karena Li Dong tidak bisa minum, jika dia benar-benar minum, jumlah alkoholnya tidak bisa dibesar-besarkan. Segelas anggur bahkan bukan air biasa untuk Li Dong, tetapi dia tidak mau meminumnya, karena pihak lain memiliki hantu di hatinya. Dia hanya tidak ingin bersosialisasi dengan mereka. Saya tidak akrab dengan mereka. Begitulah cara tidak memberi wajah, jadi mengapa? Selain itu, dia harus mengemudi kembali nanti, bahkan siswa sekolah dasar memahami kebenaran minum tanpa mengemudi, dan mengemudi tanpa minum. Selain Li Dong, ada 2 orang lainnya yaitu Versas dan Cui Ze. Mereka minum, tetapi mereka menyesap sedikit. Saat ini, Versas sedang duduk di sebelah Han Xiuming, menatap Li Dong sepanjang waktu, ingin melihat reaksinya. Melihat Li Dong hanya minum sedikit jus, seringai muncul di sudut mulutnya. Peluang ada di sini. Benar saja, Han Xiuming melihat pemandangan ini dan matanya berbinar. Dia menyembunyikan pikiran batinnya dengan sangat baik dan menatap Li Dong dari dekat. Saudaraku, kami semua melakukannya, tetapi kamu minum jusnya.
Kamu tidak baik. Segelas anggur putih membuat seluruh wajah Han Xiuming memerah. Wajah tampan itu tampak lebih kasar. Ekspresi Li Dong tetap tidak berubah, dia memasukkan piring sumpit ke dalam mangkuknya, tersenyum dan berkata, aku melihatnya. Kita semua melakukannya, bagaimana denganmu? Han Xiuming menunjuk ke gelas anggur Li Dong dan bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar ini, yang lain juga menoleh, melihat Li Dong begitu tak tahu malu, wajah banyak orang saat ini sangat jelek. Kita semua meminumnya, jadi mengapa kamu tidak meminumnya? Kamu melakukan milikmu, ada apa denganku? Li Dong tampak terkejut, kalian melakukannya, tapi aku tidak melakukannya, dan aku tidak setuju. Sepertinya baik-baik saja, kan? Wajah Han Xiuming sangat jelek. Sial, anak ini tidak mudah ditangani. Namun, dia tahu betul bahwa teman-teman sekelasnya terpaksa minum begitu banyak anggur sendirian, dan hatinya pasti tidak bahagia. Saat ini, dia menemukan cara untuk menggunakan massa. Saudaraku, apakah kalian semua sudah melihatnya? Saudara ini tidak memberi muka, kita semua melakukannya, tetapi dia tidak, dan dia masih minum jus. Apa yang kamu bicarakan? Han Xiuming memandangi kerumunan dan berteriak keras. Apakah ini masih perlu dikatakan? Tentu saja saya harus meminum semuanya. Siapa orang ini? Apakah itu laki-laki? Jika laki-laki, lakukan dengan cepat. Kamu, suamimu tidak cukup berani, bukankah kamu membicarakannya? Itu artinya, aturan tidak boleh dilanggar, jika kamu tidak minum, maka pergi dan makanlah di depan pintu. Benar saja, kata-kata Han Xiuming jatuh, dan segera semua orang mulai menyalahkan Li Dong. Ada 3 alasan mengapa mereka begitu aktif. Pertama-tama, Han Xiuming membiarkan mereka minum begitu banyak alkohol, yang membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Kedua, orang-orang ini semua diundang oleh Han Xiuming untuk makan malam, mereka adalah tamu, jadi tentu saja mereka harus memberikan wajah Han Xiuming. Ketiga, tindakan Li Dong sepertinya membuat mereka sangat tidak menyenangkan. Orang ini benar-benar memetik bunga Lin Yurou. Dengan banyaknya pria yang hadir, banyak yang masih mendambakan kecantikan Lin Yurou. Ketika Lin Yurou mendengar kata-kata ini, dia hanya menatap Li Dong dengan tenang, tersenyum, dan tidak berbicara. Jika saya berubah menjadi orang biasa, saya khawatir saya akan dipaksa untuk menghabiskan segelas anggur ini sejak lama. Tapi apakah Li Dong orang biasa? Tentu saja tidak. Dia tersenyum, lalu menunjuk ke Versas dan Cuize, kalau begitu mereka juga tidak melakukannya. Mendengar ini, Versas dan Cuize saling memandang, mengambil gelas anggur di depannya tanpa ragu, dan meminumnya dalam sekali teguk. Mereka tidak ingin menjadi sasaran kritik publik. Aku tidak ingin dipermalukan di depan begitu banyak wanita. Kami sudah selesai minum, terserah padamu. Versas dan Cuize meletakkan cangkir dan menatap Li Dong dengan ekspresi berani. Semua orang menatap Li Dong, menunggu aksinya. Li Dong tidak bergerak, tetapi tersenyum dan berkata, peminum yang baik, kagumi. Kamu tidak meminumnya. Jika kamu tidak meminumnya, kamu perempuan. Mata Versas menyipit. Apakah aku pria yang peduli padamu? Li Dong tersenyum. Selama Lin Yurou memperlakukannya sebagai seorang pria. Adapun apa yang kalian pikirkan, itu tidak masalah sama sekali. Semua orang saling memandang. Orang ini, bisakah kamu mengatakan hal seperti itu? Terlalu sombong, lagi pula, Han Xiuming adalah pembawa acara kali ini, dan semua orang meminumnya bersama, tetapi Anda tidak meminumnya. Sekarang semua orang memaksanya untuk minum. Biasanya, dia hanya perlu mengambil gelas dan meminum semuanya, tetapi dia tidak hanya tidak, dia juga mengatakan bahwa saya adalah pria yang tidak beruntung. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Wajah Han Xiuming sangat suram. Ketika Li Dong mengatakan ini, dia jelas tidak memberinya wajah pembawa acara, ini membuatnya merasa sangat malu. Aku tidak bisa turun panggung sedikit pun. Kakak, kata-katamu terlalu memalukan bagiku, kan? Han Xiuming menyipitkan matanya ke arah Li Dong. Meskipun dia sangat kesal, dia tidak tahu kenapa, tapi ada sedikit rasa cemas di hatinya, karena dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Jika pria lain bertemu dengan generasi kedua yang kaya, mereka akan sedikit banyak stres. Lagi pula, dalam hal sumber daya keuangan dan status sosial, itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan seorang dokter kecil. Tapi Li Dong tidak, sama sekali tidak ada tekanan sama sekali, seluruh orang terlihat tenang dan tenang, seperti yang dia suka. Apakah dia memiliki latar belakang yang bagus? Han Xiuming mulai meragukan latar belakang Li Dong. Jika Anda benar-benar seorang dokter, apakah Anda berani menantangnya? Apakah dia akan begitu berani sehingga dia tidak bisa datang ke Taiwan? Dari kontak belum lama ini, dia tahu bahwa yang tak tertahankan ini jelas bukan orang bodoh. Pasti ada yang aneh dengan ini. Memikirkannya seperti ini, serangan verbal Han Xiuming sangat berkurang, dia bukan no-brainer, jika tidak, dia tidak akan bisa bergaul dengan Versas generasi kedua yang super kaya. Kamu tidak cukup baik untuk mengatakan itu. Semua orang meminumnya, tetapi kamu tidak memberi muka, kamu sangat sombong.
Lin Yurou, di mana suamimu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini? Jika dia tidak minum, keluar dan makan, jangan malu di sini. Sungguh, tak tahu malu. Teman sekelas laki-laki Lin Yurou juga merasa terganggu dengan kata-kata Li Dong. Apa yang dikatakan Li Dong barusan, tidak hanya tidak memberikan wajah Han Xiuming, tetapi juga tidak memberikan wajah mereka. Orang-orang ini tidak sopan, dan apa yang mereka katakan sulit didengar. Li Dong samar-samar melirik penonton, dan berkata dengan enteng, wajah. Kenapa aku harus memberimu wajah? Saat dia berkata, dia melirik Lin Yurou. Setelah mendengar ini, wajah cantik Lin Yurou sedikit memerah saat dia bertemu dengan mata Li Dong. Saya tidak tahu apakah itu memalukan atau mabuk. Li Dong tersenyum dan melanjutkan, selain itu, minum bukanlah kekuatanku menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, tidak bisakah kamu melakukan ini? Aku juga tidak akan menyerangmu dengan benda ini. Dan kekuatanmu adalah mabuk dan membual. Bertentangan dengan kekuatan saya, tidak ada yang bisa dibandingkan di bidang yang berbeda. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Itu hanya menyinggung semua orang di sini. Apa yang Anda maksud dengan kekuatan saya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang, dan kekuatan Anda untuk minum dan menyombongkan diri? Tidak dapat membandingkan di bidang yang berbeda. Begitu kata-kata ini keluar, mereka menambahkan bahan bakar ke dalam api. Apalagi arti kata-kata Li Dong membuat semua orang di sini dimarahi. Bagaimana kamu berbicara? Yuling adalah orang pertama yang melompat dan memarahi, Lin Yurou, jaga mulutmu, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap sopan. Lin Yurou hanya tersenyum, aku tidak bisa mengendalikan ini, dia yang bertanggung jawab atasku di rumah. Semua orang tampak terdiam. Semua orang tidak bodoh, tentu saja, Anda dapat mendengar bahwa Lin Yurou membela Li Dong. Meski banyak pria yang kesal, mereka tidak banyak bicara. Mereka tidak bisa menyalahkan Lin Yurou, bukan? Lagi pula, Lin Yurou pernah menjadi kekasih impian mereka. Jangan tunjukkan kasih sayang di depan kami. Dia adalah laki-laki Anda dan tidak ada hubungannya dengan kami. Ekspresi Yuling tidak terlalu bagus, tapi hatinya bahagia, membuat heboh. Jika masalahnya lebih besar, yang terbaik adalah membuat Han Xiuming marah. Dalam hal ini, dia akan benar-benar kalah dari pesaing yang kuat. Sejujurnya, selain Lin Yurou, dia benar-benar tidak memperhatikan wanita lain. Karena ada begitu banyak wanita yang hadir, hanya Lin Yurou yang mengalahkannya dalam penampilan, sosok, dan temperamennya, bahkan jika untuk keluarga seperti mereka benar, mereka sangat istimewa. Namun penampilan dan temperamen seorang wanita lebih penting. Lagi pula, kesuksesan seorang pria tidak bergantung pada seberapa banyak uang yang dia miliki, tetapi seberapa baik wanitanya. Adapun Li Dong, dia tidak menganggapnya serius. Menurutnya, Li Dong tidak lebih dari seorang anak laki-laki yang terpana dengan kulit yang bagus, tidak ada yang perlu ditakuti. Apalagi pria ini begitu sombong sekarang. Diperkirakan anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Lin Yurou tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini terhadap Li Dong. Dalam hati Lin Yurou, Li Dong sangat kuat. Dia selalu menjadi orang yang memprovokasi orang lain, dan yang lain memprovokasi dia. Itu meminta masalah. Maaf, kamu harus meminta maaf kepada Xiuming, dan kamu juga harus meminta maaf kepada semua orang yang hadir. Yuling melambaikan tangannya yang besar dengan wajah tegas. Sepertinya Li Dong hanyalah semut di matanya, jadi begitulah jika Anda ingin dia seperti ini. Dan dia melakukan segalanya untuk Han Xiuming, dan Han Xiuming pasti bisa merasakan cintanya padanya. Li Yuling, kamu diam. Wajah Han Xiuming sangat suram. Kering. Ada apa dengan wanita ini? Bagus untuk melampiaskan nafasmu untukku, tapi bisakah kamu berhenti bersikap sombong? Saya tidak tahu, saya pikir saya ada hubungannya dengan Anda. Selain itu, dia tidak tahu identitas sebenarnya dari Li Dong, dan tidak ingin benar-benar menyinggung perasaan pria ini. Bagaimana jika pihak lain memiliki dukungan besar? Sial, wanita ini akan dibunuh cepat atau lambat. Pada saat ini, Han Xiuming buru-buru keluar untuk berkeliling. Kakak tidak keberatan. Apa yang dia katakan barusan hanyalah lelucon. Selama Anda selesai minum segelas anggur ini, kami akan terus makan dan minum. Semuanya masih berteman, begitu kata-kata ini keluar, wajah cantik Li Yuling memerah. Han Xiuming memarahinya seperti ini, membuatnya sedikit tidak bisa turun dari panggung. Dia merasa bersalah di dalam hatinya. Bukankah wanita tua saya mengatakan ini untuk Anda? Anda memarahi saya begitu di depan semua orang, saya malu, oke. Xiao Qing dan Manxia merasa sangat senang saat melihat pemandangan ini. Biarkan Anda membuat kebisingan sepanjang hari, bukan? Apakah Anda benar-benar berpikir Han Xiuming tertarik pada Anda? Dengan penuh semangat, dan masih banyak lagi, begitu kata-kata Han Xiuming jatuh, Li Dong memotongnya. Pertama, ada dua hal yang harus saya klarifikasi.
Pertama, saya tidak akan meminta maaf, dan saya rasa tidak perlu meminta maaf. Kedua, Anda dan istri saya adalah teman sekelas dan tidak memiliki hubungan dengan saya, apalagi teman, karena Anda belum memiliki kualifikasi ini. Ketika kata-kata ini jatuh, itu hanyalah bola meriam. Ini bahkan lebih menyebalkan dari sebelumnya. Tidak memenuhi syarat. Anak ini terlalu sombong. Tidak peduli seberapa bagus kultivasi diri Han Xiuming, dia tidak bisa menahan amarah ketika mendengar ini. Itu terlalu menamparkan. Keluarga hanya dapat dianggap sebagai keluarga kaya di Zonghai. Adakah yang pernah mengatakan ini padanya? Tidak memenuhi syarat, yang baik tidak memenuhi syarat. Pada saat ini, dia menyipitkan matanya dan dengan tenang menatap Li Dong dan berkata dengan dingin, "Baiklah, karena kamu mengatakan itu, tolong." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Lin Yurou, "Yurou, aku benar-benar malu, kenapa kamu tidak kembali dengan suamimu dulu, dan kita akan bersama lain kali." Inilah yang dimaksud dengan mengawal tamu. Namun, pengunjung ini masih sangat istimewa, dan cara dia memperlakukan Li Dong dan Lin Yurou benar-benar berbeda. Lin Yurou mengangguk dan berdiri, "Kalau begitu ayo pergi dulu." Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memeluk lengan Li Dong dan berjalan keluar. Melihat gerakannya, Versas di sebelah Han Xiuming tampak membunuh dan menakjubkan. Dia dengan lembut mengambil gelas anggur dan meminum anggur di dalamnya. Han Xiuming, yang mengawasinya, bergerak sedikit, mengetahui bahwa Sao Fan akan bergerak. Saya melihat Versas mendorong kursi ke samping dan berdiri, tanpa menyapa, dan berjalan lurus ke belakang layar kotak. Hal yang sama berlaku untuk Cui Ze. Yang lain juga memperhatikan tindakan mereka dan tidak peduli. Han Xiuming bergerak dalam hatinya dan berkata kepada Li Yuling, "Kamu bisa membantuku menyapa semua orang." Dengan itu, dia meminta maaf kepada semua orang beberapa kali dan mengikuti Versas. Dan Li Yuling sangat gembira. Biarkan dia menyapa semua orang atas namanya, bukankah ini hanya memperlakukannya sebagai nyonya rumah? Ketika Xiao Qing dan Men Xia mendengar ini, wajah mereka sangat jelek, tidak hanya mereka, tetapi mata hampir setiap wanita memancarkan kecemburuan. Han Xiuming mengikuti Versas dan muncul di belakang layar. "Fan Shao, apakah kamu membiarkan mereka pergi seperti ini?" Di belakang layar, Yan Feng yang tidak muncul buru-buru bertanya. "Bukankah kamu mengatakan ada pertunjukan yang bagus malam ini? Apakah ini sudah berakhir?" "Tentu saja tidak." Versas duduk dan berkata dengan ringan. "Tunggu, karena aku membiarkanmu mengikuti, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia. Saya telah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Anak itu benar-benar membuatku sedikit kesal sekarang." Versas tertawa, "Tunggu pertunjukannya, karena anak itu tidak tahu malu, maka aku tidak akan memberinya muka." Han Xiuming dan yang lainnya saling memandang. Benar saja, Sao Fan mau tidak mau menembak, tapi, tidak tahu kenapa, kecemasan di hatinya saat ini bahkan lebih kuat. "Saya selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi," dan Cui Ze dan Yan Feng saling memandang, dan mereka berdua melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Akhirnya, saatnya menunggu sampai saat ini. Berjalan keluar dari kotak, Lin Yurou meminta maaf, "Hei, saya tidak akan berada di sini jika saya mengetahuinya lebih awal. Saya tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini." Li Dong menghela nafas, "Lagi pula, ini semua salahmu." "Di mana aku salah?" Lin Yurou bertanya dengan mata terbelalak, pria ini selalu canggung saat berbicara. "Dari awal sampai akhir, Anda menyinggung dengan berbicara, oke. Itu semua karena kamu begitu cantik dan menawan." Li Dong tersenyum pahit, "Kamu belum pernah melihat teman sekelas laki-lakimu, dan lihat mataku, apakah kamu ingin membagiku menjadi 5 bagian? Mereka cemburu padaku, cemburu karena aku sangat tampan, cemburu karena aku bisa menemukan wanita baik sepertimu, jadi mereka mengincarku seperti itu." Lin Yurou tersipu dan meneguknya tanpa bicara. "Tapi teman sekelasmu ini benar-benar tidak terlalu baik. Membosankan, memiliki temperamen, kurang kekuatan, dan menggertak sekelompok anak-anak." Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kemudian, keduanya keluar dari Juhao dan berjalan menuju mobil. Saat tiba di tempat parkir di pintu masuk hotel, seru Lin Yurou. "Ah, mobil kita." Mata Li Dong sedikit menyipit. Karena Buick GL8 yang dikendarai Li Dong benar-benar cacat, badan tergores, pintu rata dan rata, lampu depan retak, ban bocor, kaca depan dan kaca pintu semua hancur. Mobil yang dia kendarai hancur. Tidak dapat dikenali. Li Dong tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali, lalu dia tersenyum sedikit, dan matanya mulai melonjak karena marah. Padahal mobilnya yang hancur, dialah yang menamparkan wajahnya. Pihak lain sebenarnya berani, adakah yang bisa menamparkan wajah dewa perang? Lin Yurou memperhatikan wajahnya, dan mulutnya segera bergerak, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengenal Li Dong dengan sangat baik, saya tahu bahwa orang ini tersenyum pada hari kerja, memperlakukan orang lain dengan lembut, dan berbicara dengan sangat baik, namun, begitu seseorang memprovokasi dirinya sendiri, atau menindasnya, tempat itu harus diambil kembali.
Kalau tidak, wajah Li Dongnya yang akan hilang. Lin Yurou masih memahami kebenaran ini, jadi dia tidak akan memberitahu Li Dong untuk membiarkannya melupakannya. Saat ini, di dalam hatinya, dia merasa dirugikan karena pihak lain melakukan ini, tersinggung Li Dong, sekarang ada pertunjukan yang bagus. Li Dong berpikir bahwa emosinya telah banyak berkurang sekarang, setidaknya, dia bukan orang yang suka membuat masalah. Jadi ketika makan di restoran, meskipun orang-orang itu mengatakan dia adalah seorang istri, dia tidak menoleh. Selama pihak lain tidak melakukan apapun untuk menyakitinya atau Lin Yurou. Dia telah mengalami terlalu banyak adegan besar dalam hidupnya, sebagai dewa perang yang bermartabat, dia tidak tertarik pada peran sekecil itu, jadi dia baru saja pergi dengan Lin Yurou dan bersiap untuk kembali ke hotel. Tapi saya tidak berharap pihak lain terlalu banyak menggertak. Ini bukan intimidasi, tapi intimidasi terlalu banyak. Dia mengendarai mobil ini, meskipun itu tidak bernilai banyak uang. Namun, ini adalah mobil yang dia kendarai dari Li Dong, sekarang telah hancur tanpa bisa dikenali, dan hampir tidak ada bagian dari penampilannya yang lengkap. Kalaupun diperbaiki, diperkirakan saya tidak akan mau membukanya lagi di masa mendatang. Dia, Dewa Perang Timur, ditampar wajahnya. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Li Dong masih saja ditampar di depan wajah wanitanya sendiri, membuat Li Dong geram. Tidak peduli siapa itu, melakukan ini sama saja dengan menamparkan wajahnya, menamparkan wajah Dewa Perang, tempat ini harus ditemukan kembali, selain itu, tidak hanya mobilnya yang hancur, tetapi tas Lin Yurou dan beberapa mantel masih ada di dalam mobil. Namun, mereka semua akan dirobek dan dilempar ke tanah dengan santai. Li Dong melirik Lin Yurou, dan melihat bahwa dia sedang melihat pakaian yang berserakan di tanah dengan bingung, dan kemarahan di hatinya bahkan lebih kuat. Pakaian itu, semua gaya yang disukai Lin Yurou pada hari kerja, sekarang hancur. Wajah Li Dong sangat dingin. Dia melihat sekeliling, lalu berjalan menuju satpam yang tidak jauh dari sana. Tatapan satpam saat ini juga melihat ke sisi Li Dong, melihat pendekatannya, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya sedikit. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan senyum sinis di sudut mulut satpam. Li Dong berjalan lurus, menatapnya dengan tenang, dan bertanya dengan dingin, mobilku hancur, kenapa kamu tidak menghentikannya? Saya tidak melihatnya. Petugas keamanan mengangkat bahu. Kamu tidak melihatnya. Wajah Li Dong menjadi semakin dingin, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu seorang penjaga pintu? Aku baru saja pergi ke kamar mandi, jadi aku tidak melihatnya. Penjaga keamanan membela. Mana bosmu? Hubungi bosmu. Li Dong mengangguk. Karena satpam ini tidak mau mengatakan yang sebenarnya, biarkan bos mereka datang, masalah hari ini harus dijelaskan kepadanya. Kalau tidak, masalah ini tidak terpecahkan. Bos kita tidak ada di sini, jika kamu mencarinya, cari saja sendiri. Satpam itu tersenyum sinis. Dalam benak petugas keamanan ini, Li Dong hanyalah seorang gelandangan yang malas. Tidak melihat di mana itu. Ini adalah restoran kelas atas di Zonghai. Pernahkah Anda melihat Buick GL8 ini di tempat parkir ini? Tidak, setidaknya mereka adalah mobil dengan lebih dari 1 juta mobil, yang merupakan level terendah. Buick GL8, seperti Li Dong, hanyalah petarung di tempat sampah, mobil murah diparkir di sini, buang-buang tempat parkir. Alasan mengapa dia tidak bekerja sama dengan Li Dong sangat sederhana. Karena mobil pihak lain dihancurkan oleh manajer keamanan mereka. Manajer keamanan secara pribadi membawa orang untuk menghancurkan mobil tersebut. Apa artinya ini? Artinya pemilik mobil ini telah menyinggung manajer keamanan, atau menyinggung atasannya. Lagi pula, tidak peduli siapa yang tersinggung, karena manajer keamanan mengambil seseorang untuk menghancurkan mobil, pemilik mobil yang telah menyinggung seseorang yang tidak mampu, menyinggung, ini juga membuktikan bahwa pemilik mobil ini tidak besar. Kalau begitu, satpam ini masih takut bola. Karena itu, petugas keamanan tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga terlibat. Mobil hancur seperti ini, dan ada satpam di dalamnya, sekarang Li Dong meminta untuk menemukan bosnya, dia akan bekerja sama untuk menjadi hantu. Terjebak. Li Dong mendengarnya mengatakan ini, tanpa berkata apa-apa, menamparkan wajah penjaga keamanan dengan tamparan, meskipun kekuatannya tidak besar, itu juga mengenai mulutnya dan berdarah, satpam itu tertegun. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani mengalahkannya. Segera, dia bereaksi, wajahnya marah. Bajingan, apakah kamu berani memukulku? Teriak penjaga keamanan dengan keras, lalu dia berteriak kepada 2 orang satpam yang berada tidak jauh dari situ, abang, ada yang nabrak, ayo. Terjebak. Sebelum dia selesai berbicara, Li Dong menamparkan wajahnya lagi. Akibatnya, kedua sisi wajah satpam tersebut menjadi bengkak, kedua satpam yang berdiri tidak jauh dari situ mendengar teriakan pasangannya, dan tiba-tiba bergegas mendekat. Berani mengalahkan orang di sini. Sialan dia. Setelah Li Dong menamparkan satpam hingga pusing, dia menendangnya ke udara, kemudian, Li Dong memberikan tendangan samping lagi dan menendang satpam yang ingin menyerangnya.
Ledakan. Kekuatan kaki ini tidak sedikit, langsung menendang satpam beberapa meter dan membentur kaca depan mobil. Wow, kaca depan pecah dalam sekejap, dan kapnya runtuh dalam sekejap. Petugas keamanan lainnya, memegang tongkat di tangannya, menarik ke arah dahi Li Dong. Wajah orang ini penuh dengan warna yang mengerikan, dan sepertinya dia akan membunuhnya, jika dia ditarik kali ini. Jika Li Dong adalah orang biasa, dia mungkin akan dibunuh di tempat, bahkan jika dia tidak mati, dia akan dipukul dengan keras. Li Dong semakin marah, tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan dia tiba-tiba meraih tongkat itu, kemudian, tangan besar Li Dong tiba-tiba mendorong ke depan, dan satpam itu dibawa ke depan. Lutut kanan Li Dong terbanting keras dan mengenai pinggang satpam, ledakan. Dengan suara teredam, satpam itu terlempar dan jatuh ke kejauhan dan meraung kesakitan. Dalam sekejap, ketiga satpam itu langsung diberi kesempatan oleh Li Dong. Bahkan guru besar harus berlutut di depan Li Dong, tingkat keamanan ini kentut. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu memukul seseorang? Apakah kamu berani? Seorang pria besar berjas berjalan dengan cepat, di belakangnya, diikuti oleh dua pria berseragam keamanan. Jelas, pria ini pasti punya posisi besar di hotel ini. Apakah kamu bosnya? Li Dong meliriknya dan bertanya. Setelah memukuli ketiga satpam itu, kemarahan di hati Li Dong mereda. Manajer keamanan saya, mengapa Anda memukul seseorang? Saya berkata, Anda segera memberi kompensasi dan meminta maaf, jika tidak, percaya atau tidak, saya akan mengirim Anda ke kantor polisi. Manajer keamanan berkata dengan tegas. Dia tidak kecil, dengan beberapa satpam, bagi orang biasa, itu pasti kekuatan yang sangat mengejutkan. Namun, bagi Li Dong, itu tetap seekor burung. Kekuatan makanan semacam ini, berapa banyak yang datang, semuanya adalah kekuatan makanan, tidak ada ancaman sama sekali. Aku tidak percaya, kenapa kamu tidak mencobanya? Kata Li Dong ringan. Kata-kata Li Dong jatuh ke telinga manajer keamanan dan langsung membuatnya marah. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana memujinya. Orang yang tersinggung, baru saja menghancurkan mobil Anda, yang dianggap menyelamatkan Anda, sehingga Anda berani menabrak orang. Kamu benar-benar berani. Sejak mobil Li Dong dihancurkan olehnya, dia tahu seluk-beluk masalah ini. Saya berpikir bahwa anak ini tidak memiliki latar belakang. Cuma dokter kecil, background-nya berapa? Pada saat ini, dia bahkan lebih marah, dan dia berteriak dengan tajam, wah, saya peringatkan Anda, tidak tahu bagaimana mempromosikan, jika Anda tahu apa yang Anda ketahui, cepat keluar dari saya, jika tidak. Jika tidak, Li Dong bertanya dengan enteng. Biarkan Anda tahu cara menulis kata-kata mati, kata manajer keamanan. Jangan bicara omong kosong, katakan saja siapa yang menghancurkan mobilku, dan aku tidak akan mempermalukanmu. Li Dong menyipitkan matanya. Mendengar itu, manajer keamanan hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Katakan padaku siapa yang menghancurkan mobil itu. Haruskah saya memberitahu Anda bahwa saya menghancurkan mobil? Garpu bodoh, hal bodoh, apa yang akan saya lakukan? Dia mencibir dalam hatinya dan mendengus dingin, jangan perbaiki hal-hal ini, nak, kamu memukuli bawahanku, jika kamu mengenalmu, bayar biaya pengobatan, dan minta maaf, jika tidak, kamu siap untuk mencuci pantatmu asteris dan pergi ke penjara. Mendengar ini, Li Dong tertawa, dia mengulurkan tangannya, melambai ke manajer keamanan, dan berkata, kemarilah. Sudah tahu, manajer keamanan berkata sambil tersenyum, tetapi tidak pergi. Dia tidak bodoh. Bocah itu menjatuhkan ketiga bawahannya hanya dalam beberapa pukulan, yang cukup untuk membuktikan bahwa keefektifan tempur lawan sangat kuat. Bagaimana jika dia dipukuli di masa lalu? Bukan saja dia tidak pergi, tapi dia juga mundur, membiarkan dua satpam berdiri di depannya. Setelah melihat ini, Li Dong menggelengkan kepalanya, lalu menembak tanpa peringatan. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia langsung melompat ke udara, lalu terbang keluar dengan satu tendangan. Kedua satpam yang berdiri di depan manajer keamanan melihat pemandangan ini, sangat ketakutan sehingga mereka bergegas menghindar, karena itu, Li Dong langsung menendang dada manajer keamanan itu, ledakan. Kekuatan kaki ini tidak besar, tendang saja dan duduklah di tanah. Rumput, bunuh dia. Melihat bosnya dipukuli, satpam yang lain geram, salah satu dari mereka meraung dan menyerbu dengan pentungan di tangannya. Petugas keamanan lainnya juga bergegas menuju Li Dong. Namun, mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan meremehkan Li Dong. Jika mereka tahu bahwa pria di depan mereka telah membunuh Grandmaster, mereka mungkin akan menyesali perilaku mereka saat ini. Li Dong menahan api di hatinya saat ini, dan tembakannya agak berat. Seperti harimau memasuki kawanan, dia menggunakan tangan dan kakinya bersamaan, dan dengan cepat memukuli sekelompok penjaga keamanan untuk menangisi ayah dan ibunya. Tidak hanya itu, setelah Li Dong menjatuhkan penjaga keamanan ini, dia menginjak kaki semua orang. Akibatnya, satpam ini tidak akan bisa berdiri dalam waktu singkat. Segera, sekelompok penjaga keamanan semua jatuh ke tanah,
mencengkeram paha mereka dan meraung kesakitan. Adegan ini sangat tragis. Manajer keamanan merasa lega pada saat ini. Sebelum dia bangkit dari tanah, dia menatap Li Dong dengan tegas, dan berkata dengan tegas, "Bajingan, nak, kamu berani memukulku, kamu mati, aku harus membuatmu menyesal." Detik berikutnya, kata-kata jahatnya berakhir dengan tiba-tiba. Karena wajahnya diinjak oleh kaki Li Dong. Dia menginjak wajah manajer keamanan, wajahnya dingin, "Ayo, teruslah mengutuk." Manajer keamanan tidak berani terus memarahi. Entah kenapa, ketika dia melihat mata Li Dong saat ini, ada perasaan bahwa dia tidak berani melihat secara langsung. Dia tidak pernah mengalami perasaan seperti ini. Seolah-olah saya sedang menghadapi momok, sangat mengerikan. Jika dia terus memarahinya, manajer keamanan yakin bahwa apa yang menunggunya akan menjadi akhir yang menyedihkan. Dia tidak berani memarahi. Jadi, ketika sampai ke mulut, itu menjadi kalimat lain, maaf, kami juga bertanggung jawab atas masalah ini. Aku bilang untuk terus mengutuk, tidakkah kamu dengar? Wajah Li Dong tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, kaki kanannya menekan keras wajah manajer keamanan. Sepertinya dia akan menggosok wajahnya. Bagus, manajer keamanan hampir menangis, rasa sakit yang membara di wajahnya membuat dia tidak ragu bahwa dia cacat. Sial, ini kerugian besar. Tanpa diduga, anak ini sangat kejam. Ledakan. Li Dong tidak membiarkannya selesai, sebaliknya, dia langsung menendang dagu manajer keamanan dan menendang dagunya yang terkilir. Akibatnya, manajer keamanan terdiam, air mata mengalir. Sungguh menyakitkan. Apakah itu benar? Kamu ingin meminta maaf? Kalau begitu, aku tidak menerimanya, kata Li Dong enteng. Pada titik ini, dia sudah melihat bahwa mobilnya telah dihancurkan, dan satpam ini pasti memainkan peran yang memalukan di dalamnya. Li Dong sangat marah, jadi dia tidak akan berbelas kasih kepada pria seperti ini. Untuk melampiaskan amarahnya, dia harus menghajar orang-orang tersebut sebelum polisi datang, kalau tidak, dia tidak akan tidur malam ini. Bagi mereka yang memprovokasi dia tidak akan melepaskan siapapun. Meskipun penjaga keamanan ini, mereka masih merusak mobil mereka di belakang layar. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Tidak masalah apakah dia naga atau cacing. Wajahnya Li Dong, wajah bermartabat dari Dewa Perang Timur, tidak boleh dihina oleh orang sekecil dan vulgar seperti itu. Lin Yurou melihat perilaku brutal Li Dong di sampingnya, tapi tetap tidak berbicara. Dia juga tidak bersimpati dengan satpam ini, karena dia juga telah melihatnya, satpam ini jelas mengetahui kebenarannya. Namun, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, sebaliknya mereka ingin menggertak mereka. Dia tidak tahan lagi dengan hal seperti ini. Meskipun Lin Yurou baik dan memiliki rasa keadilan, dia memiliki perbedaan yang jelas antara benar dan salah. Untuk pembantu seperti ini, sebaiknya jangan menangkapnya. Melihat Li Dong telah menerobos penjaga keamanan ini, dia berkata dengan lantang, "Suamiku, mereka memanggil seseorang." Li Dong menoleh dan melihat tidak jauh dari sana, seorang satpam bersembunyi di sudut dan memanggil. Setelah melihat ini, Li Dong sedikit tersenyum. Tidak apa-apa, biarkan mereka berteriak, aku akan bersenang-senang dengan mereka. Setelah mengatakan itu, Li Dong berpikir sejenak, lalu berkata, "Ya, bukankah kita datang ke China Shipping untuk membuka pasar dan berhubungan dengan pimpinan China Shipping? Saya masih ingat bahwa mereka semua meninggalkan Anda nomor telepon." Tanda tanya petik 2. Lin Yurou mengangguk. Ya, ada apa? Ketika sekelompok perusahaan sebesar grup Lin datang ke China Shipping untuk membuka cabang, tentu saja pimpinan China Shipping akan memperhatikannya. Pada saat itu, para pemimpin Zonghai membawa orang-orang dari semua tingkat kepemimpinan utama untuk secara pribadi menemani Lin Yurou, dan para pemimpin tersebut memberikan nomor teleponnya kepada Lin Yurou, dengan mengatakan bahwa mereka dapat didekati untuk apa saja. Tentu saja, alasan pemimpin Zonghai memiliki wajah seperti itu bukan karena grup Lin. Tapi karena Li Dong. Orang biasa tidak mengetahui identitas Li Dong, tetapi para pemimpin Zonghai mengetahuinya. Tidak banyak orang di negara ini yang mengetahui berita tentang Dewa Perang Timur di Provinsi Skywalk, tetapi selama itu adalah pemimpin tingkat provinsi, itu telah diberitahukan oleh orang-orang di atas. Oleh karena itu, alasan mengapa grup Lin menyelesaikan semua prosedur di Zonghai dengan begitu cepat adalah karena pemimpin telah memberi lampu hijau kepada grup Lin. Semua ini didasarkan pada wajah Li Dong. Mereka memanggil orang, lalu mari kita panggil mereka juga. Li Dong berkata dengan tenang, kamu bisa menelepon kepala kantor polisi Zonghai dan memberitahunya apa yang terjadi di sini. Dia ingin melihat bagaimana kepemimpinan Zonghai akan menangani masalah ini. Tidak apa-apa untuk menanganinya secara tidak memihak, tetapi jika Anda tidak menanganinya secara tidak memihak, Li Dong tidak keberatan mengejutkan kepemimpinan Zonghai. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menyebutkan namaku, kalau tidak aku mungkin tidak akan datang. Bagus. Lin Yurou mengangguk, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor kepala Departemen Kepolisian Perkapalan China, dan mulai menelepon.
Kepala polisi pesisir China bernama Jiang Jialiang. Dia tidak akan keluar untuk bersosialisasi malam ini, tetapi tinggal bersama istri dan anak-anaknya di rumah, berada dalam posisi setinggi itu, sangat jarang bisa menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anaknya. Dia menikmati kebahagiaan keluarga yang langka ini. Saat ini, dia baru saja selesai mandi, duduk di sofa dan menonton TV bersama istri dan anak-anaknya. Suasananya sangat harmonis, serial TV baru saja mengubah komersialnya, dan saat ini, ponsel di atas meja berdering. Dia mengerutkan kening, berhenti berkhotbah kepada putranya, dan kemudian mengangkat telepon. Saya melihat ide penelepon, itu bukan nomor lokal China Shipping. Ini dari Provinsi Tianxing. Lin Yurou. Melihat tiga kata ini, wajah cantik muncul di benaknya. Bos grup Lin. Adapun Lin Yurou, dia sangat terkesan. Karena ini adalah pemimpin yang secara pribadi memimpin mereka dan para pemimpin ini datang untuk bertemu satu sama lain. Selain itu, masuknya Lin Group ke dalam China Shipping tentu akan menggerakkan ekonomi China Shipping di masa depan. Dia sangat menghargai bos grup Lin. Oleh karena itu, dia sangat mementingkan keselamatan grup Lin, dan biasanya mengizinkan petugas polisinya untuk berpatroli di kantor grup Lin. Meskipun Tuan Lin meninggalkan satu sama lain panggilan telepon hari itu, dia pikir tidak mungkin mereka berbicara di telepon. Tapi sekarang, Presiden Lin menelepon, apa situasinya? Apakah ada sesuatu yang besar? Dengan mentalitas ini, Jiang Jialiang menjawab telepon. Haha, Presiden Lin, ini Jiang Jialiang, ada apa? Apakah ada yang salah? Halo Jiang Ju, ada sesuatu yang mengganggumu. Lin Yurou, sebaliknya, memiliki nada yang sangat sopan. Hehe, Pak Lin sopan, Anda adalah tamu VIP kami di Zonghai, bisnis Anda adalah bisnis kami, tidak merepotkan. Jiang Jialiang tersenyum dan berkata, mengapa, ada apa, tolong beritahu saya secara langsung. Li Dong dan aku sedang makan di Hotel Juhao, dan mobilnya hancur. Lin Yurou berkata dengan sungguh-sungguh, mendengar ini, Jiang Jialiang tidak bereaksi untuk sementara waktu. Li Dong, siapa ini? Bagaimana nama ini terdengar begitu akrab? Mobilnya hancur. Pesan-pesan ini membuatnya bereaksi setelah 3 detik penuh. Li Dong, pria yang mengikuti Lin Yurou, seorang pria yang diperlakukan dengan hormat oleh para pemimpin Zonghai. Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Jialiang berubah, oke, saya akan segera pergi. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Dia memegang telepon, duduk di sofa dengan kosong, lalu melompat dari sofa dengan tiba-tiba. Melihat reaksinya begitu kuat, istrinya bertanya dengan heran, Lao Jiang, apa yang terjadi? Langit berjatuhan. Seperti yang dikatakan Jiang Jialiang, dia bergegas ke pintu. Li Dong itu, sebuah eksistensi yang dapat diperlakukan dengan hormat oleh para guru besar, jika dia terluka di Zonghai, maka masalahnya akan menjadi sangat serius. Jiang Jialiang bergegas keluar, memerintahkan pengemudi untuk pergi ke Hotel Juhao, dan kemudian mulai memanggil dan mengirim pasukan. Segera, Li Dong memukuli sekelompok penjaga keamanan di Hotel Juhao sampai mereka tidak bisa mengurus diri sendiri. Dalam waktu singkat, itu menimbulkan sensasi, banyak tamu yang datang untuk makan malam menghentikan mobil mereka satu persatu dan berkumpul tidak jauh untuk memberikan arahan. Banyak orang yang makan di sana juga mendapat kabar bahwa mereka berhenti makan dan bergegas keluar untuk menonton. Orang-orang ini sangat penasaran di hati mereka, siapa yang berani memukul satpam Hotel Juhao. Pemilik Hotel Juhao adalah keluarga Han. Benar, restoran ini milik Han Xiuming. Dan keluarga Han, di Zonghai, juga merupakan keluarga kaya dengan kepala dan wajah, beraninya orang biasa melakukan ini. Semua orang tahu bahwa adegan ini layak untuk ditonton. Orang-orang di keluarga Han, meski mereka adalah satpam, tidak mudah dibuli, dan pihak lain justru berani membuat onar di wilayah keluarga Han, apalagi keluarga Han pasti tidak akan menyerah. Karena jika hal seperti ini tidak diselesaikan, siapa yang berani datang ke sini untuk makan malam nanti? Bagi orang kaya, bergaul hanyalah masalah wajah, kalau orangmu dihajar, secanggih apapun hotelnya dan sikap pelayanannya baik, tidak ada yang mau menerima tamu. Bagaimana jika saya dipukuli? Tidak bisa kehilangan orang ini. Banyak orang telah melihat buik GL8 yang hancur dengan jelas. Saat ini, hampir semua orang menganggap Li Dong bodoh. Jika anak itu berlatar belakang besar, apakah dia akan mengendarai mobil seperti ini? Oleh karena itu, di mata semua orang, Li Dong hanyalah barang bekas yang hampir tidak mampu membelinya. Semua orang menunggu untuk melihat anak ini berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Melihat Lin Yurou menyelesaikan panggilan, Li Dong berdiri di sana dan menunggu dengan tenang, dia tidak melepaskan manajer keamanan di kakinya, tetapi tetap memasang wajah dingin. Semua orang bisa melihat bahwa dia merasa sangat kesal sekarang. Li Dong bahkan tidak melihat orang-orang di sekitarnya. Adegan semacam ini benar-benar sepele baginya.
Biarkan, tolong biarkan. Pada saat ini, napas penuh terdengar, Li Dong menoleh dan melihat seorang pria paruh baya dan dua pria muda menerobos kerumunan dan berjalan mendekat. Pria paruh baya ini, dengan tahi lalat besar di sudut mulutnya, perawakan pendek, dan wajah penuh, dia terlihat sedikit miskin. Dia adalah direktur cabang ini, bernama Jiang Dong, yang diundang oleh pemilik bisnis untuk makan di Hotel Juhao malam ini. Ketika sekretaris cantik pemilik bisnis bersulang berulang kali dan hendak berbaring di pelukannya, dia mendengar suara dari bawah. Setelah bertanya kepada seorang pelayan, dia tahu bahwa seseorang membuat masalah di sini dan mengenai keamanan Hotel Juhao. Apakah tidak apa-apa? Jiang Dong mengira dia dan kepala keluarga Han adalah teman. Han Xiuming, putra kepala keluarga Han yang juga pemilik restoran ini, memiliki hubungan baik dengannya. Jika mereka memberitahu ayah dan anak mereka bahwa mereka makan di sini tetapi tidak memperhatikan hal-hal semacam ini, bagaimana mereka akan memperlakukan diri mereka sendiri? Setelah semua, warga berjuang, bukankah hal semacam ini tanggung jawab sendiri? Oleh karena itu, Jiang Dong bergegas mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan dua kaki tangannya. Selama masalah ini ditangani, keluarga Han akan berhutang budi pada dirinya sendiri, dan dia mungkin mendapatkan reputasi yang baik. Dua burung dengan satu batu. Siapa kamu? Cepat lepaskan aku. Jiang Dong minum terlalu banyak anggur, matanya sedikit berair. Dia samar-samar melihat seseorang menginjak-injak seseorang dengan kakinya, dan berteriak padanya. Siapa kamu? Melihat ketiga orang ini, Li Dong bertanya tanpa ekspresi di wajahnya. Saya Jiang Dong, kepala kantor polisi di distrik ini. Nak, kamu sangat berani, kamu berani membahayakan keselamatan pribadi orang lain dengan menjadi begitu banyak orang. Jiang Dong mendengus dingin. Direktur Jiang, selamatkan aku, orang ini akan ditangkap. Mendengar suara Jiang Dong, manajer keamanan di kaki Li Dong dengan cepat memanggil seolah-olah dia telah menemukan sedotan. Jiang Dong menggelengkan kepalanya menjadi lebih jernih. Kemudian dia melihatnya, dan melihat orang di kaki Li Dong, manajer keamanan hotel ini, dan dia langsung terkejut. Dia mengenal manajer keamanan ini, dia adalah keponakan tertua dari kepala keluarga Han. Aku dipukuli seperti ini, dia terkejut dan bahkan tidak memikirkannya. Dia melambaikan tangannya, kalian berdua, pergi dan berikan aku anak ini. Dua pemuda di belakang Jiang Dong mengeluarkan salah satu borgol dan berjalan menuju Li Dong. Li Dong minum dengan lembut, perlahan. Kedua polisi muda itu segera berhenti. Kamu tidak ingin bertanya mengapa, kamu akan membangunkanku. Li Dong memandang Jiang Dong dan bertanya dengan enteng. Jiang Dong tersenyum dingin, lalu berkata dengan ekspresi lurus, apakah perlu bertanya? Semua orang telah melihat Anda memukuli orang. Jika Anda memukuli orang-orang ini seperti ini, Anda telah melanggar hukum, sebagai petugas polisi, adalah tanggung jawab saya untuk menangkapnya. Anda, bangunlah, jelaskan kepada semua orang, dan beri semua orang langit yang cerah dan cerah. Dia tidak repot-repot bertanya mengapa. Dia hanya tahu bahwa yang harus dia lakukan sekarang adalah membuang bocah nakal ini dan melemparkannya ke dalam permainan. Setelah masuk, apakah akan memberi makan kering atau kurus, terutama tergantung pada arti restoran Juhao, ini bukanlah tugas yang sulit baginya, dan dia belum pernah melakukan lebih sedikit sebelumnya. Untuk menanyakan apa yang benar atau salah, apakah perlu untuk bertanya? Tentu saja adalah hak untuk memiliki hubungan yang baik dengannya, dia tidak mengenal Li Dong, jadi Li Dong tentu saja salah. Dalam masyarakat domestik hubungan manusia, benar atau salah tidak pernah menjadi masalah penting. Mendengar ini, mata Li Dong menyipit. Jelas, pihak lain sedang berdiri di sisi lain restoran ini. Sebagai polisi, Anda harus memborgol diri sendiri tanpa bertanya. Orang-orang ini adalah sampah dari sampah. Karena keberadaan orang-orang inilah ribuan orang memiliki opini yang begitu besar terhadap polisi. Lakukan, siksa dia. Jiang Dong melambaikan tangannya dengan sangat agresif dan berkata lagi. Saat kata-kata itu jatuh, kedua polisi muda itu berjalan menuju Li Dong lagi, tidak ada ketegangan di wajah mereka melainkan santai. Di hati kedua polisi muda ini adalah hal yang biasa. Mereka adalah polisi, pihak lain adalah orang biasa, mereka tidak berpikir pihak lain berani melawan, Anda tahu, mereka telah melakukan terlalu banyak hal semacam ini, dan tidak ada yang berani menentangnya. Omong kosong, menghadapi polisi, bukankah ini mengerikan? Mereka berjalan perlahan, yang satu memegang bahu Li Dong dan yang lainnya memegang pergelangan tangan Li Dong, namun, tindakan Li Dong selanjutnya membuat mereka menyadari bahwa mereka berpikir terlalu sederhana. Terkunci. Siku Li Dong terbanting ke belakang, dan mengenai wajah polisi di belakangnya yang ingin memegang bahunya, pria itu menjerit, dan hidungnya seperti keran yang membuka gerbang, memercikkan darah. Li Dong dengan cepat menarik sikunya, lalu meninju mata pria di depannya. Bersambung.